Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang APD atau alat pelindung diri. Nah, dalam kegiatan sehari-hari ini, dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas kerja ya, kita kadang tidak menduga akan mendapatkan resiko kecelakaan kerja dari diri kita sendiri. Jadi banyak sekali masyarakat yang belum paham, belum menyadari tentang pentingnya untuk melindungi diri dari resiko kecelakaan kerja, termasuk di Indonesia. Baik di lingkungan kerja, misalnya di perusahaan, di pabrik, atau di kantor, misalnya di jalan raya, tempat umum, maupun di lingkungan rumah. Nah, APD atau singkatan dari alat pelindung diri ya di lingkungan kerja adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya terhadap kemungkinan terjadinya potensi bahaya atau potensi kecelakaan kerja. Meskipun alat ini lebih sering digunakan di tempat kerja, namun juga kadang dipakai untuk melindungi diri dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di tempat kerja maupun di rumah. Bahkan di rumah, eh, jika APD itu perlu untuk digunakan, maka bisa digunakan. Nah, secara pengertian, APD ini adalah perangkat atau peralatan keselamatan yang harus dipergunakan oleh personil apabila berada dalam suatu tempat kerja yang memiliki resiko bahaya. Fungsinya adalah melindungi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan agar terhindar dari bahaya di tempat kerja. Itu adalah fungsi dari APD. Syarat APD itu apa? Pertama, harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja dan atau sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Misalnya gini, kalau misalnya rekan-rekan itu bekerja di tempat yang bertegangan tinggi, maka resiko bahaya kecelakaan kerjanya berupa kesetrum ya atau tersengat arus listrik. Maka harus menggunakan APD yang memungkinkan memperkecil bahaya kesetrum. Jadi seperti itu. Kalau rekan-rekan itu bekerja di tempat yang memiliki resiko ketinggian, ya berarti resiko bahayanya adalah terjatuh. Maka menggunakan APD yang sesuai yang menghindari diri kita dari kemungkinan terjatuh. Misalnya menggunakan body harness gitu. Kemudian APD itu harus tidak mudah rusak. Nah, disarankan menggunakan APD yang sesuai dengan standar ya, terutama standar SNI. Kemudian APD juga tidak mengganggu aktivitas si pemakai. Jadi APD itu sebenarnya kan melindungi kita dari resiko bahaya ya, tapi selain itu juga harus nyaman dipakai. Jadi kalau nggak nyaman dipakai kan misalnya helm safety gitu ya, kalau misalnya nggak nyaman dipakai kan bawaannya pengen ngelepas helm gitu. Nah itu akan meningkatkan risiko kita terhadap kecelakaan kerja. Jadi APD itu selain juga harus menghindari diri pekerja dari risiko bahaya, dia juga harus nyaman untuk dipakai. Kemudian syarat APD adalah beratnya harus seringan mungkin. Jadi jangan jadi beban untuk penggunanya ya. Jadi APD ini harus memiliki beban yang ringan sehingga bisa nyaman dipakai. Kemudian mudah diperoleh di pasaran ya, tidak sulit untuk mencari APD, yang pasti APD-nya harus sesuai standar, kemudian memenuhi syarat spesifik lain ya, artinya memenuhi standar ya, standar APD dari bahan-bahan APD-nya berkualitas, kemudian tidak mudah rusak gitu ya. Kemudian enak dipakai, nyaman ya, nyaman memakai APD sehingga kita tidak keberatan untuk menggunakan APD selama mungkin gitu karena memang nyaman dan enak dipakai. Tujuan penggunaan APD atau alat pelindung diri
Antara lain melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau pekerjaan lapangan gitu ya dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Dalam arti pekerjaan yang kita lakukan akan berisiko tinggi terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu fungsi APD adalah melindungi tenaga kerja dari kemungkinan ya risiko pekerjaan ya ketika kita melakukan pekerjaan di luar gitu ya atau di lapangan maupun kegiatan administratif di lapangan. Kemudian tujuan penggunaan APD yang berikutnya adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Jadi kita ketika menggunakan APD maka kekhawatiran ketika terjadi kecelakaan kerja akan berkurang ya sehingga kita fokus terhadap pekerjaan kita. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. Jadi dengan menggunakan APD, resiko pekerjaan bahaya kerja itu akan berkurang sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman. Jadi enak aja kalau kita bekerja ya dengan menggunakan APD. Sedangkan manfaat penggunaan alat pelindung diri atau APD antara lain untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh pekerja terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan kerja. Itu adalah manfaat penggunaan APD. Dasar hukumnya apa? Ya, jadi penggunaan APD ini memiliki dasar hukum ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1 Butir F menyatakan bahwa memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Pasal 9 ayat 1 butir C bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi di pasal ini menyatakan bahwa pengurus itu adalah penyelenggara atau perusahaan ya, diwajibkan untuk memberikan informasi tentang manfaat penggunaan APD dan cara menggunakan APD bagi tenaga kerja yang masih baru gitu ya. Yang masih baru tentang bagaimana cara menggunakan APD yang baik dan benar kepada tenaga kerja baru sehingga tenaga kerja yang baru ini tidak apa ya tidak lupa untuk menggunakan APD setiap dia bekerja ya. Jadi memang harus dilatih untuk menggunakan APD. Pasal 12 butir B dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Jadi pada pasal 12 butir B ini adalah kewajiban bagi setiap tenaga kerja yang memiliki resiko kecelakaan kerja untuk menggunakan APD ini. Jadi hukumnya wajib ya untuk tenaga kerja. Jadi bagi tenaga kerja yang mengabaikan risiko bahaya kerja dan tidak menggunakan APD ini bisa melanggar pasal 12 butir B. Jadi memang ada hukumannya ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Harus mematuhi aturan di mana ada peraturan mewajibkan penggunaan APD itu harus ditaati. Pasal 14 butir C ya, pengurus diwajibkan untuk menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan kepada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Jadi untuk pasal 14 butir C ini setiap penyelenggara atau pengurus ya atau perusahaan diwajibkan untuk menyediakan APD secara gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun bagi pekerja yang akan bekerja di tempat-tempat yang diselenggarakan oleh penyelenggara tersebut gitu ya atau perusahaan tersebut yang memiliki resiko kecelakaan kerja. Itu maksud dari pasal 14 butir C. Kemudian ada lagi ya, ini Permenaker Trans nomor peraturan 1 garis miring Men garis miring 1981 pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan kewajiban pengurus atau perusahaan menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah PAK. PAK itu apa? Penyakit akibat kerja. Jadi misalnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan resiko tertular penyakitnya cukup tinggi, ya, terutama virus ya. Dalam hal ini contohnya dulu ada virus COVID
Nah, jadi pekerja-pekerja kesehatan ini punya risiko terpapar COVID gitu ya. Jadi untuk melindungi pekerja kesehatan ini, maka si rumah sakit ini atau penyelenggara kesehatan misalnya, rumah sakit ini wajib untuk menyediakan APD, alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan secara gratis, secara cuma-cuma. Nah, untuk melindungi si pekerja kesehatan ini dari penyakit akibat kerja, misalnya tertular virus gitu ya, ini adalah bagian dari penyakit akibat kerja. Untuk melindungi diri dari penyakit akibat kerja, wajib hukumnya menggunakan APD, dan APD ini harus disediakan secara cuma-cuma oleh penyelenggara atau perusahaan terkait, seperti itu. Ini maksud dari pasal 4 ayat 3 Permenaker Trans nomor 1 garis miring Men garis miring 1981. Kemudian peraturan Permenaker Trans nomor 303 garis miring Men garis miring 1962 menyebutkan pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Jadi, maksud dari peraturan ini adalah setiap perusahaan atau penyelenggara itu wajib memberikan penyuluhan atau memberikan pelatihan bagi pekerjanya terkait dengan resiko kecelakaan kerja gitu ya, kemudian penyediaan alat pelindung diri, kemudian cara menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar gitu. Kemudian juga harus menyediakan fasilitas makanan bagi para pekerja supaya nutrisi dan gizinya bisa tercukupi. Artinya setiap perusahaan misalnya memiliki kantin di mana pekerja itu bisa makan gitu ya, makan, dan biaya untuk makannya itu ditanggung oleh perusahaan, seperti itu. Jadi perusahaan juga terkait dengan gizi dan nutrisi bagi para pekerja itu juga termasuk tanggungan dari perusahaan. Ini maksud dari Permenaker Trans nomor 3 garis miring Men garis miring 1982 pasal 2. Kemudian ini saya lewatkan saja. Nah, kalau kita ingin merencanakan untuk pengadaan APD, APD apa yang digunakan, jenis APD apa yang disediakan, ini kita harus menganalisa dari faktor bahayanya dulu atau potensi bahayanya. Jadi kenali tempat kerjanya dan kenali resiko bahayanya. Misalnya tempat kerja rekan-rekan itu adalah tempat kerja berupa daerah bertegangan menengah atau bertegangan tinggi. Nah, resikonya apa? Nanti tinggal dianalisa aja ya. Tinggal dianalisa resiko bahayanya apa, misalnya kemungkinan kesetrum atau tersengat arus listrik atau tersengat arus listrik dengan tegangan tinggi. Nah, itu adalah resiko kecelakaan kerja, potensi bahaya. Kemudian dari potensi bahayanya tersebut, maka sekiranya APD apa yang bisa digunakan untuk menghindari potensi bahaya. Nah, itu terkait dengan penyediaan APD. Kemudian setelah itu APD juga harus memiliki persyaratan ya. Pertama, kualitasnya harus bagus, sesuai dengan standar. Kemudian disesuaikan dengan bahaya potensial yang ada. Kemudian harus sesuai dengan tenaga kerja. Jadi harus nyaman dipakai ya, harus cocok dengan pekerjanya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia punya kemampuan, APD-nya punya kemampuan untuk menghindari resiko bahaya kerja, tapi tidak nyaman dipakai oleh pekerja, itu sama saja. Kualitasnya harus dijaga ya, kualitas harus dijaga, kemudian sesuai dengan resiko bahayanya dan nyaman dipakai. Nah, itu adalah syarat APD. Nah, pada pemakaian APD apakah hanya dipakai saja gitu ya, tidak dirawat? Jelas, APD itu tidak hanya digunakan saja, tapi harus dirawat. Kalau tidak dirawat, maka akan berisiko terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi, walaupun tenaga kerja ini menggunakan APD, resiko untuk terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu cukup tinggi walaupun menggunakan APD, karena
APD-nya itu tidak dirawat. Nah, jadi sama saja ya, APD yang tidak dirawat akan menimbulkan potensi bahaya kerja juga. Jadi APD ini tidak hanya dipakai juga, tapi juga dirawat sehingga bisa menghindari dari resiko kecelakaan kerja. Begitu. Apa sih keterbatasan APD? Bahwa APD itu walaupun dipakai tidak mengurangi bahaya ya. Jadi walaupun menggunakan APD tidak menghilangkan bahaya 100%, resiko bahaya itu tetap ada. Mengapa demikian? Karena misalnya APD yang digunakan tidak sesuai standar, kemudian cara penggunaan APD yang salah, dan kemudian cara pemakaiannya yang salah ya, kemudian APD yang digunakan itu tidak sesuai dengan tingkat resiko bahayanya atau tingkat resiko kecelakaan kerja. Nah, itu juga keterbatasan APD. Kemudian APD juga mengganggu si pemakai dalam arti APD ini tidak nyaman dipakai. Nah, itu juga keterbatasan ya. Jadi menggunakan APD itu harus dipakai terus selama bekerja di daerah yang berisiko. Kalau APD-nya tidak digunakan atau misalnya karena tidak nyaman dilepas, nah itu akan mengundang resiko ya. Jadi memang APD ini selain fungsinya yang bisa menghindari kita dari resiko bahaya juga harus nyaman dipakai. Kemudian apabila APD rusak atau tidak efektif, maka si pemakai akan terpapar pada bahaya. Jadi memang APD yang digunakan atau alat pelindung diri yang digunakan harus dalam kondisi yang baik, tidak boleh dalam kondisi yang rusak. Karena kalau dalam kondisi yang rusak ya sama saja tidak menggunakan APD ya, jadi resiko untuk terkena bahayanya cukup tinggi walaupun menggunakan APD karena kondisi APD-nya yang rusak. Kemudian APD tidak selalu digunakan dengan tepat dan cocok. Jadi tidak selalu digunakan dengan tepat ya. Cara makainya yang salah, cara memakainya yang salah. Kemudian tidak cocok untuk penggunanya. Jadi nggak nyaman ya, penggunanya tidak nyaman. Sehingga karena tidak nyaman dilepas APD-nya. Kan harusnya menggunakan APD secara terus-menerus ya. Tapi APD-nya malah dilepas. Nah, itu kan malah menambah risiko kecelakaan kerja. Kewajiban penggunaan APD saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang sekelilingnya sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Peraturan Nomor 8 garis miring Men garis miring 7 tahun 2010 tentang pelindung diri. Sudah diatur peraturan kementerian ya untuk penggunaan APD. Apa saja jenis APD yang ada di sini ya kita bahas sama-sama ya. Di sini ada alat pelindung kepala atau head protection, ada helm, ada hair protection, ada headscarf gitu ya. Kemudian alat pelindung muka dan mata menggunakan face shield misalnya menggunakan kacamata. Ada alat pelindung telinga itu menggunakan ear plug atau ear muff gitu ya. Kemudian alat pelindung pernafasan biasanya menggunakan masker atau menggunakan respirator. Alat pelindung tangan itu berupa sarung tangan atau gloves ya. Kemudian alat pelindung kaki atau foot protection itu biasanya menggunakan safety shoes ya. Kemudian ada pakaian pelindung dan sabuk pengaman atau safety belt. Ini contohnya. Safety helmet atau helm pelindung biasanya yang ini dipakai oleh pemadam kebakaran ya. Ini sebagai safety helm untuk melindungi kita dari kemungkinan benda terjatuh ya, benda terjatuh dan mengenai kepala. Kemudian yang sebelah kanan itu biasanya digunakan oleh olahragawan ya, terutama olahraga tinju ya. Jadi untuk melindungi kepala dari kemungkinan pukulan-pukulan yang kemungkinan akan mengenai area yang vital di kepala. Nah, ini adalah safety helmet untuk olahraga ya, olahraga terutama olahraga
tinju. Kemudian safety belt. Nah, safety belt ini biasanya digunakan untuk pekerja yang bekerja di daerah ketinggian ya, ketinggian biasanya safety belt ini untuk melindungi dari kemungkinan risiko terjatuh. Nah, jadi safety belt ini biasanya digunakan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjatuh. Safety shoes ya, kalau di gambar ini adalah jenis safety shoes yang boots ya, seperti ini. Jadi melindungi dari kemungkinan ada air yang masuk ya, dan melindungi dari apa ya, benda-benda berat ya, misalnya benda berat yang terkena kaki ya. Karena di sini ada besi pelindungnya sehingga melindungi kaki kita dari sekiranya benda tajam atau benda berat yang terkena kaki. Ya, ini safety shoes yang sejenis sepatu boot. Sedangkan sebelah kanan adalah adalah sepatu boot melindungi kita dari kemungkinan terkena air. Ini adalah gloves atau sarung tangan ya, melindungi kita dari kemungkinan cedera tangan seperti ini, safety gloves. Kemudian body harness ya, atau safety harness adalah APD yang biasa digunakan untuk melindungi dari kemungkinan terjatuh. Jadi APD ini biasa digunakan oleh pekerja yang bekerja di daerah ketinggian lebih dari 1,8 meter. Kemudian ada air plug atau air muff. Ini biasa digunakan untuk pekerja yang bekerja di daerah kebisingan. Fungsinya untuk melindungi telinga kita supaya tidak apa ya, tidak pendengarannya berkurang gitu ya, karena terlalu sering mendengarkan suara yang bising itu jika terlalu lama gitu ya sampai bertahun-tahun akan mengganggu pendengaran kita, pendengaran telinga kita. Jadi untuk melindungi pendengaran kita dari suara yang bising yang nanti suatu saat akan membahayakan atau menurunkan kualitas pendengaran kita, biasanya menggunakan APD jenis air plug atau air muff seperti ini. Kemudian safety glass atau biasanya ya safety glass ya, gunanya untuk melindungi mata kita dari kemungkinan benda berterbangan dan mengenai mata kita. Ini menggunakan safety glass. Nah, kemudian masker atau respirator seperti ini adalah sebuah APD yang melindungi penciuman kita atau pernapasan kita dari kemungkinan gas beracun ya, gas beracun atau virus ya, virus-virus yang kemungkinan akan masuk ke tubuh kita melalui pernapasan. Nah, dilindungi oleh APD jenis respirator atau masker respirator seperti ini. Face shield, ya, face shield ini kalau waktu zamannya COVID ya, digunakan oleh pekerja medis, gunanya untuk menghindari pekerja medis dari droplet ya, kemungkinan droplet, di mana droplet itu akan menularkan virus ya. Jadi untuk menghindari penularan virus melalui droplet, maka menggunakan face shield. Face shield juga punya fungsi, dia mempunyai fungsi misalnya ada gram atau serpihan besi, serpihan gitu ya, serpihan logam yang mengenai muka, biasanya dari alat-alat tertentu misalnya mesin bubut gitu ya. Mesin bubut kalau pada saat dia memotong atau memotong logam gitu kan ada gram-gram atau serpihan-serpihan logam yang mengenai muka terutama mata. Nah, dengan menggunakan face shield ini bisa melindungi kita dari kemungkinan adanya percikan serpihan-serpihan logam dari mesin-mesin tertentu, misalnya mesin bubut seperti itu. Kemudian jas hujan ya, biasanya jas hujan ini juga termasuk APD. Jadi jas hujan ini sebenarnya termasuk APD melindungi tubuh biasanya dari basah ya, percikan air atau basah, kemungkinan basah jika kita bekerja di daerah yang kemungkinan itu bisa terkena basah. Kemudian celemek gitu ya, apron seperti ini, gunanya untuk apa? Biasanya dipakai untuk pada saat kita welding atau mengelas ya.
Kalau kita mengelas kan kemungkinan ada apa, percikan-percikan gram atau serpihan-serpihan logam bekas las-lasan itu ya akan mengenai tubuh, maka untuk melindunginya kita menggunakan celemek atau apron seperti ini. Gitu. Biasanya APD ini digunakan pada saat melakukan pengelasan atau welding. Kemudian sepatu boot seperti ini ya untuk melindungi kita dari air atau basah ya yang mengenai kaki. Nah, syarat pelindung APD ya, syarat alat pelindung diri atau APD ini apapun sifat bahayanya, peralatan atau pakaian harus memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah peralatan atau pakaian harus ringan dipakai dan awet dan membuat rasa kurang nyaman sekecil mungkin, tetapi memungkinkan mobilitas atau penglihatan dan sebagainya yang maksimum. Jadi nyaman dipakai dan kita tidak terganggu mobilitas kita dengan menggunakan APD. Jadi harus nyaman, nyaman dipakai, awet, dan tidak mengganggu mobilitas si pekerja. Nah, semua jenis APD yang digunakan harus sesuai dengan standar, sesuai dengan cara penggunaannya. Gunakan pedoman yang benar sesuai dengan standarnya, sesuai dengan standar K3 ya. Kemudian APD harus digunakan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan risiko bahayanya. Memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan pekerja. Selain itu juga APD harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini contoh ya penggunaan APD untuk pekerja instalatir atau pekerja di bidang instalasi listrik misalnya ya. Kita lihat saja ini adalah video dari PT PLN di mana pekerjanya dilengkapi dengan menggunakan APD sebelum melakukan pekerjaan. Coba kita lihat ya. Berikut kami sampaikan tutorial cara menggunakan alat pelindung diri yang diperagakan oleh salah satu petugas pelayanan teknik PLN Rayon Medan Kota. 1. Gunakan sepatu isolasi yang tahan terhadap tegangan tembus ke bumi. Nah, di sini petugas ini menggunakan sepatu boot ya, sepatu boot yang khusus yaitu sepatu isolasi 20 kV. Jadi sepatu ini melindungi tubuh dari kemungkinan tersengat tegangan arus listrik dengan tegangan sekitar 20 kV gitu ya, atau tegangan tembus sekitar 20 kV. Nah, sepatunya seperti ini nih rekan-rekan. Ini sepatu khusus ya, bukan sepatu boot biasa, karena ini sepatu boot yang mengisolasi tubuh kita dari kemungkinan induksi tegangan ya, tegangan sekitar 20 kV. 2. Gunakan rompi dengan warna yang cerah dan memiliki reflektor cahaya. Nah, ini adalah contoh penggunaan rompi ya, rompi yang dilengkapi dengan reflektor cahaya. Mengapa harus ada reflektor cahaya? Karena pekerja itu kan kadang bekerja tidak di siang hari saja ya, di malam hari juga. Kemungkinan dia bisa tertabrak forklift misalnya. Makanya harus menggunakan rompi dengan reflektor sehingga cahaya itu nanti dipantulkan oleh reflektor ya ke mata pengemudi forklift atau pengemudi kendaraan berat sehingga di depannya itu dia bisa tahu bahwa ada orang di situ karena ada reflektornya sehingga dia akan menghindari diri ya sehingga resiko kecelakaan kerja karena ketabrak itu bisa dihindari dan warnanya itu harus cerah rekan-rekan ya untuk rompi reflektor ini warnanya harus cerah, harus terang gitu seperti itu. Tiga. Gunakan body harness untuk bekerja pada ketinggian agar menghindari kemungkinan terjatuh dari ketinggian.
Yang dipakai petugas ini adalah body harness. Jadi APD ini biasanya digunakan untuk melindungi diri kita dari tempat-tempat yang ketinggian yang berisiko yang menyebabkan kita terjatuh. Jadi dengan kita menggunakan body harness ini diharapkan walaupun kita bekerja di ketinggian maka risiko terjatuh itu kecil seperti itu. Asalkan penggunaannya benar ya rekan-rekan sesuai dengan prosedur gitu. Dan APD-nya atau body harness-nya itu sesuai dengan standar. Body harness digunakan di seluruh tubuh yang memiliki tempat untuk pengaman atau tambatan yang terletak di dada. Pastikan tali pada safety harness tidak ada yang terpelintir. Cek dan recek pengencang body harness tidak terlalu kencang dan nyaman dipakai. Empat, gunakan helm safety untuk menghindari benturan di sekitar tempat kerja. Ini adalah helm safety ya, gunanya untuk menghindari kepala kita dari kemungkinan ada benda terjatuh, maka kita butuh untuk menggunakan helm safety ini. 5. Gunakan sarung tangan isolasi untuk melindungi tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan tegangan listrik. Ini adalah sarung tangan khusus untuk tegangan listrik ya, terutama tegangan listrik yang menengah atau tegangan listrik yang 20 kV. Ini bukan sarung tangan biasa, gunanya untuk mengisolasi atau melindungi diri kita dari kemungkinan tersengat listrik dari tegangan menengah atau tegangan 20 kV. Dan 6. Gunakan kacamata hitam untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke mata. Jadi kacamata ini juga ada fungsinya ya, bukan untuk gaya saja. Jadi sebenarnya ada fungsinya. Jadi kalau kita bekerja di lapangan itu kan biasanya ada sinar matahari yang membuat mata kita silau sehingga bisa mengganggu pekerjaan kita. Jadi menggunakan kacamata ini gunanya untuk menghindari adanya sengatan cahaya matahari yang menyebabkan mata kita silau sehingga bisa mengganggu pekerjaan kita. Selamat bekerja. Safety yes, accident no, zero accident yes. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.